Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasih. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita, amin saudara. Tapi bukan hanya mengasihi setiap kita, tapi Dia punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Sadar enggak? Sadar enggak? Belum sadar. Ya, Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Dan Dia punya rencana yang luar biasa bagi kita. Nggak sadar, kurang kesadarannya kurang. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, kita bisa melompat loh, saudara. Luar biasa. Dan Tuhan bisa memanifestasikan rencana yang luar biasa malam hari ini. Tambah tidak sadar, ya kan? Katakan kiri kanan, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, ya. Ayo, kita akan membahas tentang iman, saudara. Faith matters. Iman itu penting, saudara. Yang mari kita baca Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya dan ia segera pergi berdiri dan mendapatkan Yesus. Ayat 51 dikatakan, tanya Tuhan kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Faith matters. Iman itu penting. Kenapa kok penting, saudara? Karena jatuh bangunnya kerohanian kita tergantung iman kita. Kekristenan kita itu tergantung iman kita. Kalau kerohanian kita itu sedang turun, karena imannya turun. Kalau ada orang yang kena depresi, stres dan lain sebagainya, karena apa? Imannya runtuh, saudara. Itu bisa didiagnosa sebagai itu. Kalau orang itu sukacita, bersyukur karena imannya lagi kuat, saudara. Ya, kalau iman kita naik turun, kerohanian kita juga naik turun. Jadi iman itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sebelum saya full time, saudara, saya punya mentor namanya Pak Yeremia Rim, itu penginjil luar biasa, ya. Dan dia katakan begini, saudara. Ya, sebelum saya full time ini jadi hamba Tuhan, kalau Andreas, kalau imanmu tidak bisa menolong kamu, saudara, kamu tidak bisa menolong orang lain. Saudara. Jadi iman itu penting, saudara. Dan biarlah, saudara, iman pada sore hari ini bangkit dan membawa pernyataan yang luar biasa dalam kehidupan kita pribadi. Karena Tuhan ingin menyatakan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan gak lihat orang yang gede-gede, yang hebat-hebat. Tuhan cari orang yang sederhana dan Dia ingin mewujudkan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Belum sadar, saudara. Ayo, kiri kanan, lihat kiri kanan. Tuhan akan memakai saudara luar biasa. Ayo, saudara. Ya. Ya. Coba digoncang-goncang kiri kanannya. Ayo, bangun, 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 bangun. Ya, ya, ya kan? Kita nggak sadar bahwa nantinya orang yang sederhana dari tempat ini akan dipakai secara luar biasa. Ya. Nah itu, jangan marah gitu. Ya, ya jadi gitu ya. Saya ingin percaya itu. Nah, saudara, kita lihat tentang cerita Bartimius, kita mengeksegesa Alkitab. Ayat demi ayat kita belajar tentang Bartimius. Bartimius, satu, Bartimius orang yang tidak punya uang.
karena dia pengemis. Betul nggak, saudara? Pengemis. Yang kedua, saudara, dia tidak punya penglihatan karena dia sudah pengemis, dia buta, saudara. Dan dia yang ketiga, dia tidak memiliki teman karena tidak ada orang yang memikirkan tentang nasibnya. Pada waktu dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menyuruh dia diam. Tidak ada orang yang memikirkan tentang nasibnya dan membawa dia kepada Yesus, tidak ada. Saudara, tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya penglihatan. Kira-kira ada nggak penderitaan seperti ini? Saudara, ini namanya sudah dead end, saudara. Hidup ini, tapi hidup ini bisa seperti ini. Realitanya itu hidup bisa memperangkap kita begitu sampai kita nggak berdaya, saudara. Seperti Bartimeus, orang tuanya juga tidak berdaya, saudara. Akhirnya dia diserahkan di pinggir jalan, diserahkan kepada belas kasihan dari orang lain. Saudara, satu kehidupan yang bisa begitu, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudara. Dan kita belajar dari dasar iman Bartimeus, dasar iman. Yang pertama kita pelajari, ya. Kita lebih baik nanti banyak berdoa, ya. Saya cepat aja. Ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dasar iman Bartimeus itu didasari memulai dengan Tuhan Yesus. Dia tidak berharap dengan yang lain, saudara. Saudara, kata itu adalah kata yang sangat penting dalam kerohanian kita. Sekarang banyak khotbah-khotbah bagus, tapi kalau dihitung nama Yesus yang ada dalam khotbah itu belum tentu lebih dari 5. Saudara. Psikologi sekarang, waduh, kalau bagus-bagus, yang mengalami kehidupan yang bergairah, berkemenangan dan lain sebagainya. Saudara, nonsen kalau nggak ada kata Yesusnya. Saudara, ya. Jesus must become the center of our faith. Itu. Dan saudara, saya dalam pengembalaan itu menghadapi masalah yang macam-macam, saudara. Saudara, percayalah, saudara, di gembalaan itu segala macam model manusia ada dalam gereja, saudara, ya kan? Ya. Dan masalahnya minta ampun, berat-berat, saudara, masalahnya. Tidak diajarin di sekolah Alkitab saya, saudara. Bekal saya cuma satu, dalam Tuhan ada restorasi. Restorasi itu beda dengan reparasi. Tahu bedanya apa? Ayo. Manusia mereparasi, Tuhan merestorasi. Reparasi itu tidak bisa pulih semula. Ya, mobil nabrak penyok direparasi di bengkel. Tapi Tuhan nggak, Tuhan ahlinya merestorasi. Dia penjunan, kita tanah liat. Kalau kehidupan penjunannya, bejananya hancur, dibentuk lagi sama penjunan itu bisa lebih bagus. Saudara, apa sih ini dasar-dasar penggembalaan, ya? Kalau saudara ketemu di gereja orang yang paling hancur hidupnya, saudara, apa yang saudara katakan? Wah, berat kalau gini, berat. Lah kalau saudara ngomong berat gitu, saudara bukan orang Kristen, saudara. You don't know about Christ. There always a new beginning in Christ. Selalu ada permulaan yang baru. Mau orang yang hidupnya, saya ingin mengatakan ini, segala sesuatu ke dalam kehidupan ini yang dihancurkan oleh dosa bisa dipulihkan oleh Tuhan. Itu loh, saudara. Jesus must become the center of our heart. Ya, ada satu conference di Amerika dan itu namanya Willow Creek Church. Saya lihat di situ, the church is the hope of the world. Gereja itu adalah harapan dari dunia. Dunia tidak bisa betulin, bawa ke gereja. Bawa ke gereja. The church is the hope of the world. Kalau gereja nggak bisa punya slogan seperti itu, ya kita bukan gereja, kita entertainment center, saudara. Betul nggak, saudara?
bring all the lives that is broken by sin and let God restore it. Nah, itu yang harus ada. Keyakinan itu nomor satu dasar dari saudara. Dalam kehidupan kita ada lembaran hitam, kekalahan, kekecewaan, kepahitan dan lain sebagainya. God can restore. Ya, mulainya dari siapa? Kata Yesus. Kalau saudara bergantung pada manusia, saudara akan kecewa. Yang kedua, ya. Nah, tantangan iman. Ayat berikutnya. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, luar biasa nih. Banyak orang. Saudara ingin sesuatu yang baik, saudara, bahkan banyak tantangannya. Ya. Saudara, ini yang luar biasa. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini teriakan bukan sekedar teriakan. Kok tahu Bartimius bahwa Yesus itu keturunan Daud? Nah, dia pengemis dan dia bukan lulusan ahli Taurat dan dia bukan itu, saudara. Tapi dia dengarkan ini telinganya, gunakan telinganya, saudara. Oh, ada orang yang namanya Yesus. Dia sembuhkan orang tuli yang lumpuh berjalan. Katanya ini, katanya itu, dialah Mesias dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang bisa ngomong Yesus anak Daud kalau dia tidak percaya He is the Messiah. Nggak ada, saudara. Dia pasti tahu dia Mesias. Dan kalau dia Mesias, dia tahu bahwa itulah yang akan mengubah sejarah hidupku. Ya, itu yang. Tapi pada waktu dia ini banyak orang yang menyuruh dia diam. Saudara, semakin saudara tinggi terbangnya, anginnya lebih kencang. Ya, saudara, ada khotbah yang dream a great dream, mimpi-mimpi dalam Tuhan, memimpilah yang besar. Kita bisa mimpi besar, tapi anginnya juga besar. Betul nggak, saudara? Saudara, harga dari sebuah mimpi yang besar itu apa, saudara? Harganya. Saudara ditertawakan, mimpi kali lu. Ya kan? Tapi justru hal yang luar biasa itu diawali dengan yang begitu itu. Amin, saudara. Saudara, besok pagi komitmen, besok pagi aku mau bangun jam 4 sampai jam 5 pagi, aku mau doa. Ya kan? Dan aku akan berdoa, selama aku hidup, aku mau berdoa jam 4 sampai jam 5 pagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa? Tubuh saudara yang tidak pernah protes, langsung protes. Ada banyak hal. Tapi kehendak saudara, aduh, di alarm jam 4 pagi, jam 4 pagi, atau gimana lah saudara, alarm saudara, bangun, kemampuan saudara, keyakinan saudara, keinginan saudara kuat itu. Mendadak tubuh yang enggak pernah ngomong-ngomong, tenang, ya. Jangan cepat-cepat bangun, nanti kalau cepat-cepat bangun, vertigo. Nah, jangan. Mau berdoa, tenang, ya. Matikan aja, tenang. Bentar lagi kalau sudah waker, alarm sudah bunyi, ya, nanti kamu sebentar lagi bangun. Ya. Matikan alarmnya, ya. Tolong balikan badan, dirangkul gulingnya, bablas jam 6. Saudara, nothing good come easy. Nggak ada sesuatu yang baik yang datangnya gampang. Saudara mau jadi orang hebat, saudara. Saudara percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa? Amin. Nggak percaya, saudara. Saudara percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa? Amin. Gedenya gede banget loh ini. Amin. Nah, sekarang katakan dengan dalam konfirmasi deh. Saudara percaya Tuhan punya hal yang luar biasa untuk saudara? Amin. Saudara mau terlibat di dalamnya? Amin. Banyak masalah. Masalahnya juga besar. Gila pendeta ini, tidak didoakan berkat, didoakan masalah. Loh iya kan, saudara? Tapi itulah harganya. Banyak orang nyuruh dia diam. Tantangan iman. Nah, semakin besar impian kita,
Maka semakin besar tantangan kita. Banyaknya masalah yang kita hadapi dapat merupakan alasan untuk semakin dekatnya kita dengan mujizat. Haleluya. Sekarang yang ketiga, daya juang iman, ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Terus dikatakan apa? Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, apa bedanya orang gagal dan orang sukses? Bedanya cuma di satu kata, namun. Namun, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang, Yesus tidak punya waktu untuk kamu. Ya nasib, ya segini ini. Tapi Bartimius, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tidak punya waktu untuk kamu. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Namun, saudara tidak akan mengalami kemenangan atau breakthrough kalau saudara tidak punya kata namun dalam hidupmu. Nggak punya. Saudara, iman itu di dalam kata satu iman itu, saudara ya, banyak sekali kata namun, saudara. Stok namunnya nggak habis-habis, saudara. Katanya Roma 1 ayat 17, the righteous shall live by faith. Orang benar itu hidup oleh iman. Artinya apa? Orang benar itu hidup dengan kata namun terus menerus, saudara. Ada masalah. Masalahnya apa, saudara? Wah, anakku nggak lulus ujian, males belajar, nggak apa-apa, aku doakan. Namun aku percaya Tuhan masih punya rencana yang luar biasa untuk dia. Aku putus pacar, saudara. Nggak apa-apa. Namun, saudara, ada namunnya. Siapa yang pernah putus pacar? Oh ya, sudah ada ya. Siapa yang pernah memutuskan pacar? Ya, saya baptis 10 menit. Gitu. Nah, itu. Nggak apa-apa putus pacar. Namun, aku percaya Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Amin. Nah, itu, saudara. Namun saudara itu yang akan nolong saudara, saudara. Kalau saudara nggak punya namun, ya sudah. Saudara itu bahasa Jawanya. Ada yang orang Jawa di sini? Banyak ya, saudara. Ya. Kalau saudara tidak punya namun, ya bahasa Jawanya itu hidup saudara itu kentir, tahu? Hanyut, saudara. Hanyut itu bahasa Perancisnya. Hanyut, kentir itu bahasa Perancis, saudara. Ya. Kita bukan dipengaruhi keadaan, kita mempengaruhi keadaan. Itu loh, saudara. Itu iman kita. Saya berdoa supaya pagi hari ini, saudara. Sore hari ini iman kita itu naik. Iman kita itu naik sampai ke level di mana Tuhan bisa bekerja. Ya. Ya, tapi kalau iman kita nggak pernah naik, nggak pernah punya daya juang dan nggak pernah punya kata namun, saudara, didoakan dalam nama Tuhan Yesus dia sembuh. Aduh, masa sih aku bisa sembuh? Didoakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu akan berhasil. Aduh, masa aku berhasil sih? Lah itu, saudara. Nah, kalau begitu terus tenggelam terus, ya kapan bisa kita mengalami breakthrough? Saudara mengalami breakthrough itu karena satu kata tuh, namun, saudara. Di Alkitab itu ada seorang nabi yang namanya Nabi Habakuk. Ya. Apa yang dia hadapi? Ya ayat 17, lihat, saudara coba lihat itu. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhal dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lah itu saudara, itu artinya apa, saudara? No nothing. Keadaan tidak kondusif untuk menghasilkan satu terobosan, betul nggak, saudara? Ya, stok habis, terus kemudian terus laba berkurang terus dan lain sebagainya semuanya. Tapi ayat yang ke-18 dikatakan apa? Namun, apa? Ayo kita katakan bersama-sama ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Namun saudara itu bisa menyelamatkan saudara. Amin, saudara.
Itu yang harus ada dalam diri kita sendiri. Malam hari ini saya berdoa Tuhan bekerja luar biasa, lebih daripada minggu-minggu yang lain ya. Tapi harus ada kata namun. Ya. 4. Jeritan iman. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Namunnya membuat dia berteriak lebih lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ada orang di sini mau jadi volunteers, memperagakan jeritan Bartimius. Anak muda dan orang tua silakan kalau mau. Ada? Ada? Ada yang mau? Mas mau mas? Oke, tepuk tangan dulu. Ya di sini ya. Katakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya coba. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara ngomong, "Hus, diam." Gitu ya. Coba lagi ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Terus lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Lebih keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Yesus tidak berhenti. Masa teriakan gini bisa mengeluh? Ayo coba peragakan satu teriakan yang pasti membuat Yesus kemudian akhirnya berhenti. Sekali lagi. Dari awal. Ya. Nah, ayo. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, diam. Yesus tidak berhenti, maaf ya. Silakan duduk dari. Ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, kasihanilah aku. Sekarang Tuhan, kasihanilah aku. Ayo, lemes kan? Husnya lemes itu sudah. Iya kan sudah. That cry penetrates. Ada seorang yang bernama Bill Gaither nulis sebuah buku yang The Power of Crying Out kan. Gereja itu kehilangan jeritan iman. Makanya nggak terjadi revival, kebangunan rohani. Tidak akan ada terobosan karena apa? Orang Tuhan jamaah aku, dari jamaah ya sudah mungkin nasibku begini gitu. Nggak bisa, saudara. Jeritan itu tanda emergency. Jeritan itu bisa mengutamakan ini Tuhan. Jangan yang lain, ini yang harus mengutamakan itu. Saudara, kenapa doa kita tidak efektif itu? Karena there is no cry out. Saudara, kalau saudara tidak ingin betul-betul, itu membuktikan satu keinginan dari dalam. Ya, seorang ibu masak. "Mami, kakak nakal, kakak goda aku." "Hai kak, jangan goda adik." Mama lagi masak, papa sebentar lagi datang. Kemudian anaknya bilang, "Mami, kok pukul-pukul aku?" "Ayo kak, ayo hus, ayo. Ini sebentar lagi papa datang ya, mama masih masak." Tapi kalau ceritanya gini, "Mami," itu gosong nggak gosong ditinggal, betul nggak? It is a crying out. Saya lihat mujizat itu terjadi pada waktu kita berani menjerit kepada Tuhan. Iman nggak bisa nolong aku kan Yesus. Saya ketemu Pak Andreas, saya mau konseling. "Iya Bu, Aram. Itu suami saya." "Kenapa suami ibu?" "Jahatnya orang sedunia ada di suami saya." Waduh,
sedunia gimana? Waduh, ternyata benar. Dia dugem dan dia mabuk-mabukan, dia main dengan perempuan, macam-macam saudara. Gitu. Bu, Tuhan Maha Kuasa. Kita berdoa, ya, berdoa. Satu minggu kita berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Minggu depannya ketemu. Sudah berdoa, Bu? Sudah, Pak Andreas. Sudah didoakan, tapi semakin jahat. Mungkin suami saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Loh, baru seminggu berdoa kok sudah ditakdirkan masuk neraka. Doa begitu itu nembus plafon aja kagak, saudara. Gimana, cuman doa cuman begitu. Seorang ibu namanya Ibu Monica, ya, anaknya jahat, berdosa. Gitu. Udah gede ini, teman-teman Ibu Monica ngomong, itu putusannya, nggak usah didoakan lagi. Kalau mau dia berdosa, silakan berdosa. Enggak, tambah didoakan. Didoakan terus-menerus, saudara. Terus kemudian apa? Tambah didoakan, tambah kumpul kebo. 7-Eleven. Sudahlah, nggak usah didoakan, saudara. Ibu Monica mengatakan, a son of many prayers never get lost. Satu kata-kata yang menggema dalam sejarah luar biasa. A son of many prayers never get lost. Anak yang didoakan terus-menerus tidak akan pernah tersesat. Gila nggak? Semakin didoakan tambah kumpul kebo, semakin didoakan tambah berdosa. Tapi terus namunnya itu, saudara. Satu hari nggak ada hujan, nggak ada angin, anak itu nangis bertobat. Sudah gede bertobat, kembali ke jalan yang benar. Nggak ada yang nginjilin. Siapakah dia? Anak itu bernama Santo Agustinus. A son of many prayers, never get lost. Tapi karena ibunya itu terus berdoa, menembus, tidak ada yang tidak bisa ditembus dengan doa. Amin, saudara. Ya. Yang kelima, keteguhan iman, saudara. Ayat yang 49. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berilah, dia memanggil engkau, saudara. Saudara, inilah manusia. Mereka yang mengatakan suruh dia diam, sekarang teguhkanlah hatimu, saudara. Mereka juga yang memanggil orang buta itu, teguhkan, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Kita semua tahu manusia. Hari ini ya, besok tidak. Makanya tempatkanlah iman saudara pada Tuhan, bukan pada manusia. Janji-janji manusia itu kosong dan lemah, saudara. Next, ya. Ya. Manusia mudah berubah-ubah, janjinya juga berubah-ubah. Jangan gantungkan jangan gantungkan iman saudara kepada manusia, bukan janji saudara. Ya, iman saudara kepada ya. Itu jangan janjikan. Itu saya tidak membahas lebih lanjut. Kalau ada orang yang janji mau mendukung saudara, kalau ada orang mau janji nolong saudara, forget it. Manusia bisa lupa. Kalau Tuhan ingatkan, puji Tuhan, ya. Itu Tuhan yang mengingatkan. Tapi don't put yourself on the promise of a man. Jangan nanti saudara kecewa. Ya, itu mesti harus ada. Yang keenam, langkah iman. Ayat 50, lalu dia menanggalkan jubahnya, menanggalkan bukan meninggalkan itu, menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Yang dia tanggalkan adalah jubah kemiskinannya dan untuk mengikut Yesus. Saudara, orang dulu itu dikenal dengan jubahnya. Ada jubah Farisi, ada jubah raja, jubah ungu. Yesus pada waktu disalib dikasih jubah kerajaan kan, tapi itu untuk diolok-olok, dia ini raja orang Yahudi, ya. Dan orang pengemis juga punya jubah, kayak itu loh, saudara, yang di komik-komik. Ada yang suka baca komik silat, ya.
Ya itu ada yang Kaipang itu, kelompok Kaipang itu orang pengemis, kelompok pengemis, ilmu silatnya tinggi tapi pakaiannya compang-camping, ya itu saudara. Kita memang itulah sebabnya dikatakan ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Luar biasa saudara. Inilah langkah iman itu. Langkah iman itu bukan Tuhan sini dong. Kau tahu aku nggak bisa lihat. Dia tidak peduli mau nabrak mau apa saudara. Kalau saya pikir loh ini Tuhan, kalau aku ya jadi Bartimius ya nanggalkan jubah sih enggak masalah. Tapi kaleng uang itu loh saya bawa. Kan udah dikasih uang sama dia. Ya betul enggak saudara? Loh kalau saya tinggalkan dia lah, ini uang saya ini loh diambil orang saudara. Ya kan saudara. Yang saya anggap berharga itu saya bawa dulu saudara. Itu namanya tidak segera. Masih ada pernak-pernik yang kita bawa dari masa lalu kita. Orang tidak bisa mengalami perubahan hidup karena apa? Terlalu banyak lihat ke belakang dan tidak segera mengambil langkah iman untuk lari. Amin, saudara. Banyak orang ini dalam ilmu konseling, banyak orang gay, lesbian, saudara, tidak bisa lolos dari gay dan lesbianisme itu. Karena apa? Tidak mau meninggalkan teman-temannya, komunitasnya, itu memberi pengaruh yang berat. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu saudara. Padahal sudah merusak kebiasaan yang baik, sudah dibiasakan baik bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi kalau pergaulannya keliru, hancur semuanya. Saudara. Ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Saudara tidak perlu bergaul dengan orang yang terus mengatakan hal yang negatif dan tidak menambah value dalam kehidupan kita. Tidak. Saudara harus menemukan orang-orang yang bisa menantang saudara, mendukung, meneruskan perjuangan iman saudara. Itu baru nanti saudara lihat kehidupan saudara akan berubah. Terus next, Bartimius tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itulah segera. It is now or never. Sekarang atau tidak pernah sama sekali. Saudara, saya lihat ya, mentalitas orang pergi ke gereja sudah tidak ada now or never. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan. Kalau enggak, ya aku menikmati puji-pujiannya dan aku pulang and bring nothing. Saudara, betul-betul saudara enggak akan bawa pulang apa-apa. Karena spiritnya, mentalitasnya is now or never. Pada sore hari ini, saudara pulang membawa berkat besar atau tidak membawa berkat apa-apa, tergantung daripada spiritmu yang ini. Tuhan, sore hari ini Tuhan, jawablah. Kalau enggak sore hari ini, kapan Tuhan? Seakan-akan aku enggak bisa meneruskan hidup ini Tuhan Yesus, kalau tidak Engkau tolong. Aku enggak bisa Tuhan menyelesaikan masalahku, kalau Engkau enggak nolong aku sekarang. It's now or never. Adakah hati saudara? Tuhan sayang loh sama kita semua di sini, saudara. Dan Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau dia katanya datang ke bumi dan dia tidak mendapatkan iman, loh bagaimana? Dia membatasi dirinya. Kalau tidak ada iman, dia seakan-akan tidak bisa bekerja secara leluasa dalam kehidupan kita. Apa sih iman itu? Iman itu memberi ruang gerak pada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Faith is giving room for God to work in our life. Itulah iman, saudara. Yang ketujuh, motif iman. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Masa Yesus nggak tahu sih? Masa Yesus nggak tahu kalau Bartimius perlu penglihatan sih? Kok mesti tanya lagi kenapa? Ternyata memang tidak semua orang buta mungkin menginginkan penglihatan. Mungkin Bartimius, Tuhan kasih aku uang dong, supaya aku selama hidup jadi pengemis tapi berkecukupan sampai aku mati. Dia tidak katakan, Tuhan kasih aku teman dong,
supaya ada yang menghibur aku, walaupun aku jadi pengemis, aku bisa mati dan dikuburkan oleh teman-temanku. Tidak semua orang sedih mau dihibur. Benar, itu dalam pengembalaan kan begitu. Ya, tidak semua orang yang sedih mau dihibur. Maunya apa? Dikasihani. Loh. Dikasihani terus-menerus. Tapi tidak mau dihibur karena dia tidak mau dikeluarkan dalam zona kesedihannya dia. Dia ingin memilih untuk hidup dalam kesedihannya itu. Ya sudah, tidak akan ada terobosan. Tidak semua orang gagal mau ambil langkah iman untuk mencoba lagi dan berhasil. Dia mengatakan, terus tolong, itu mengasihani diri semuanya. Pada sore hari ini biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya kita meminta hal yang benar. Nah, saudara, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Artinya apa? Kalau dia bisa melihat, dia tidak punya alasan untuk ngemis lagi. Saudara ngerti maksudnya, saudara? Ini satu jawaban yang tepat, saudara. Dan pada waktu dan dia tidak punya alasan untuk ngemis. He wants to become responsible for his life. Dia mau kerja, dia mau beraktivitas. Aku tidak mau ngemis lagi. Itu, saudara. Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Ya ini mentalitas pengemis juga mungkin kan. Tapi kita harus berkati aku, tapi aku mau rajin. Itu, aku mau double itu. Kerajinanku di double. Doaku, aku mau terus. Nah itu, kita baru kan akhirnya bisa mendapatkan mujizat. Motifnya harus begitu. 7, ya next. Bartimius meminta yang benar, itulah sebabnya ia mendapatkan apa yang dia minta. Ingat Salomo ditanyain minta kekayaan, ketenaran atau apa? Mintanya apa? Minta hikmat. Dan pada waktu Tuhan melihat bahwa dia meminta yang benar, maka dia mendapat kekayaan, dia mendapat kehormatan, nama besar, dan lain sebagainya. Mintalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan begini, saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Motif yang keliru. Walaupun kita sudah teriak-teriak sampai setinggi langit, tapi kalau motif kita keliru, untuk kemegahan diri sendiri, saudara. Untuk kehebatan supaya orang melihat diri kita hebat, Tuhan juga tidak akan mengabulkan apa yang kita minta. Amin, saudara. Yang terakhir, pendeta kalau sudah ngomong yang terakhir ini ada roh kelegaan. Saya bisa rasakan loh itu, saudara. Iya, roh kelegaan, pengabdian iman. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang setelah dapat mujizat, saudara, dia lupa Tuhan. Itu siklusnya bangsa Israel itu, raja-raja di Israel itu, wah, menjerit kepada Tuhan, diberkati, setelah diberkati, lupa Tuhan, sengsara lagi, jerit lagi kepada Tuhan, terus gitu, saudara. Bartimius tidak, saudara. Dia mengalami mujizat, dia mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Dan saya yakin, setiap kali dalam perjalanan, dia bersaksi bahwa mujizat Tuhan itu nyata, Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau saudara Tuhan berbuat mujizat dalam hidup saudara, biarlah saudara tidak pernah lelah untuk bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Dan kalau saudara pastikan itu komitmen yang ada, Tuhan akan jawab doa kita bersama-sama pada malam hari ini. Amin, saudara.